Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatno dalam mata pelajaran PPKN. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, kelas 8 SMP ITA Salam Senden. Marilah terlebih dahulu kita awali pembahasan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita awali berdoa dari awal sampai akhir pembahasan materi kali ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anakku semuanya menjadi semakin paham. Amin. Kita akan bahas pada kali ini yaitu materi tentang undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bersama Pak Yatno. Next. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disingkat undang-undang itu UU dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu Perpu ya. Bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Posisi undang-undang dan Perpu ini memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun demikian, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Tanpa persetujuan Presiden, nggak akan dapat terlaksana, dijalankan, atau menjadi undang-undang. RUU tidak akan menjadi undang-undang tanpa persetujuan Presiden. Dan sebaliknya, Presiden mengajukan RUU rancangan undang-undang tanpa persetujuan DPR juga tidak akan jadi undang-undang. Suatu rancangan undang-undang ini dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Juga DPD, Dewan Perwakilan Daerah, juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Jadi, rancangan undang-undang ini bisa muncul dari usulan DPR secara kelembagaan maupun dari usulan anggota-anggota DPR bisa mengusulkan juga. Juga bisa usulan rancangan undang-undang ini atas inisiatif dari Presiden. Tapi juga bisa muncul rancangan undang-undang ini dari Dewan Perwakilan Daerah DPD yang melalui diusulkan kepada DPR terlebih dahulu. Setelah dibahas nanti akan disetujui, baru diusulkan oleh DPR kepada Presiden. Itulah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Next, lanjut. Kemudian proses pembuatan undang-undang bila rancangan berasal dari usulan DPR ini, yang pertama yaitu DPR itu mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis ya kepada Presiden. Jadi berupa draft rancangan undang-undang yang tertulis itu diusulkan kepada Presiden. Jadi proses pembuatannya undang-undang bila asalnya dari usulan DPR. Kemudian yang B, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Ini, maaf, kambingnya ini ikut mengiringi. Kemudian yang C atau C itu apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Itu prosesnya kalau asalnya dari DPR. Next, lanjut. Kemudian proses pembuatan undang-undang bila rancangan undang-undang ini dari usulan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yaitu alurnya A, DPD itu mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Yang B kemudian masuk dalam DPR. DPR ini membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Yang C,
DPR mengajukan setelah disetujui dalam pembahasan DPR itu oleh kelengkapan anggota DPR, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Nah, Presiden di sini menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR yang asal usulannya dari DPD tadi. Yang D, apabila disetujui oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang ini disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Itu alurnya. Lanjut. Kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ini memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang. Perpu ini dikeluarkan oleh Presiden karena apa? Keadaan genting dan memaksa. Padahal ikhwal yang memaksa genting. Dengan kata lain, Perpu terbit jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. Ya. Next, lanjut. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 ini yang memuat ketentuan sebagai berikut. A. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. B. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya, masa persidangan DPR. C. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR pada masa persidangan berikutnya itu, maka Perpu harus dicabut oleh Presiden. D. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR pada masa persidangan berikutnya itu, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contohnya adalah Perpu yang jadi undang-undang, yaitu Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ini jadi undang-undang nomor 26 tahun 2000 yang disetujui oleh DPR kala itu, yaitu tentang Undang-Undang 26 ini tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Next, lanjut. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya menjadi paham. Dan Pak Yono saya akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.